Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Yasminul Kandi, Eka Satna, dan Adrita Jihan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bab 5, yaitu sholat. Pengertian sholat. Sholat adalah bentuk kepribadatan yang dilakukan oleh umat muslim, yaitu dengan berhadap hati kepada Allah SWT, dan pelaksanaannya adalah dalam bentuk perkataan maupun perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarat. Secara bahasa, kata sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat didefinisikan sebagai suatu bentuk kepribadatan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dimulai dengan takbiratul ikram dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Dasar hukum sholat. Dasar hukum sholat yang pertama terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya yaitu dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dasar hukum sholat yang kedua yaitu terdapat pada surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi atlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun, yang artinya yaitu bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dasar hukum sholat yang ketiga yaitu terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 72 yang berbunyi wa an aqimus sholata wattaqu wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun, dan artinya dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya, dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kamu akan dihimpun. Macam-macam sholat fardu yang kita jalankan. Pertama-tama, sholat fardu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Yang pertama yaitu fardu ain, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan sholat bagi tiap muslim atau mu'alaf dan tidak boleh ditinggalkan ataupun diwakilkan kepada orang lain. Yang tergolong jenis sholat fardu yang hukumnya fardu ain adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang pertama yaitu sholat subuh. Sholat subuh merupakan bagian dari sholat 5 waktu yang dikerjakan di permulaan hari, yaitu menjelang terbit fajar hingga sebelum terbit matahari. Sholat ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Yang kedua yaitu sholat duhur. Sholat duhur ini dikerjakan dimulai pada tergelincirnya matahari hingga masuk waktunya asyar. Sholat ini dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Yang ketiga yaitu sholat asyar. Waktu pengerjaan sholat ini adalah pada saat bayangan suatu benda melebihi panjang benda itu sendiri atau 2 kali lebih panjang dari benda itu sendiri. Sholat asar dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Yang keempat yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib ini diawali pada saat terbenamnya matahari hingga datangnya waktu sholat isya. Sholat maghrib dikerjakan sebanyak 3 rakaat. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu sholat isya. Sholat isya dikerjakan sebanyak 4 rakaat yang pelaksanaannya dimulai ketika cahaya merah atau syafaq di langit barat telah menghilang hingga terbitnya fajar syadiq keesokan harinya. Dan yang kedua yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat yang dikerjakan pada hari Jumat sebanyak 2 rakaat secara berjamaah. Sholat ini dikerjakan setelah penyampaian khutbah yang dilakukan oleh khotib. Hukum meninggalkan sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap muslim atau mukallaf laki-laki yang sehat dan bermukim. Yang pertama tadi fardu ain dan sekarang adalah fardu kifayah. Fardu kifayah merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim atau mu'alaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun hanya dikerjakan oleh sebagian orang saja. Dan apabila tidak ada satu orang pun yang mengerjakannya, maka dapat menimbulkan dosa. Dan yang termasuk dalam sholat fardu kifayah adalah sholat jenazah. Sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidup dengan status fardu kifayah. Di sini saya ada Rita Putra Almasya, nomor induk mahasiswa 933408720, akan menjelaskan tentang syarat sholat. Syarat sholat menurut ulama mazhab Syafi'i terbagi menjadi 2 bagian, yaitu syarat wajib dan syarat syah.
Syarat wajib terdiri atas 1. Islam. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Orang Islam diwajibkan untuk melakukannya, sedangkan orang non-Islam atau kafir tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Yang kedua, suci dari haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita. Haid adalah tanda seorang wanita sudah balik. Sedangkan nifas adalah darah yang dikeluarkan oleh wanita setelah melahirkan. Yang ketiga, berakal. Sholat fardu wajib bagi muslim yang berakal. Jika tidak berakal, ia tidak diwajibkan sholat, termasuk orang gila. Orang gila tidak diwajibkan sholat karena ia telah hilang akal. Yang keempat, balik. Orang yang sudah cukup umur untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak melakukan sholat atau mengerjakan sholat ketika umur 10 tahun, dan pisahkanlah tidurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ukuran balik bagi laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan untuk wanita adalah 9 tahun atau sudah mendapat haid. Yang kelima, telah sampai dakwah Islam. Dakwah artinya adalah seruan atau ajakan, seruan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang keenam, terjaga. Terjaga di sini artinya orang yang tidak tidur. Orang yang terjaga wajib melaksanakan sholat fardu jika sudah waktu sholat tiba. Jika ada orang yang tertidur tidak wajib mengerjakan sholat, tapi jika dia sudah bangun atau sadar, dia diwajibkan mengerjakan sholat dan tidak berdosa. Adapun syaratnya mencakup 1. Suci dari hadas. Sholat adalah ibadah menghadap Allah. Jika kita menghadap Allah, maka harus dalam keadaan suci. Suci artinya bersih. Tanpa bersuci, maka sholat kita tidak sah. Oleh karena itu, melaksanakan sholat harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi besar, sedangkan bersuci dengan hadas kecil cukup dengan berwudu saja. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat. Ketika hendak melaksanakan sholat, periksalah kebersihan, mulai dari badan, pakaian, dan tempat sholat. Pastikan semua bersih dari najis. Ada beberapa macam najis yang perlu diperhatikan. Ada najis ringan, sedang, dan berat. Ketiga, menutup aurat. Menutup aurat merupakan kewajiban setiap muslim. Aurat bisa dilihat dari tidak terlihatnya warna kulit kecuali wajah dan telapak tangan untuk wanita, sedangkan laki-laki mulai pusar hingga lutut. Pakaian sholat untuk perempuan dengan mukena, sedangkan laki-laki sarung, baju koko, dan tidak lupa memakai peci. Jika aurat terlihat, maka sholat tidak akan sah. Yang keempat, menghadap kiblat. Kiblat adalah arah menghadap saat sholat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Ka'bah berada di Masjidil Haram, berada di kota Mekah, dan Ka'bah merupakan titik pusat kiblat seluruh umat Islam. Kelima, masuknya waktu sholat. Melaksanakan sholat harus melewati waktu sholat, ditandai dengan azan. Jika sudah mendengar azan, disegerakan untuk melaksanakan sholat. Allah menyukai orang yang menyegerakan sholat, dan Allah membenci orang yang telah lalai dalam sholatnya. Sholat tidak sah jika dilakukan sebelum waktu sholat. Selanjutnya ada rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian daripada sholat, di mana sholat itu tidak terwujud kecuali dengannya. Dan apabila sebagian daripadanya hilang, maka sholat itu tidaklah disebut dengan sholat yang sebenarnya. Adapun rukun sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Mengerjakan sholat harus menggunakan niat. Niat menurut bahasa adalah ketetapan hati untuk melakukan segala sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya, kecuali puasa. Ia tidak diisyaratkan membarengkan niat dengan pekerjaannya. Hal itu karena menimbulkan kesulitan, mengingat keharusan mengawasi fajar cukup memberatkan bagi orang yang berpuasa. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat fardu harus berdiri tegak bagi yang puasa ketika sholat fardu, boleh sambil duduk dan berbaring bagi yang sedang sakit. Yang ketiga, takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram yakni mengucap Allahu Akbar dan harus bersambung dengan niat diucapkan dalam posisi berdiri. Keempat, membaca surat Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah diisyaratkan harus dibaca berbahasa Arab dan tidak diperbolehkan membaca dengan menggunakan bahasa selain Arab atau terjemahan Indonesia meskipun di luar sholat. Yang kelima,
rukuk dengan tumaninah merupakan bahasa rukuk, berarti membungkuk dan mirik secara mutlak. Sedangkan menurut terminologi syara, rukuk berarti membungkukkan punggung dan kepala semuanya dalam salat. Keenam, iktidal dengan tumaninah. Setelah rukuk, lalu bangkit dengan mengangkat kedua tangan sebatas telinga, berdiri kembali sambil membaca doa tasmi'. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumaninah. Sujud menurut etimologi bahasa berarti tunduk. Sujud terlaksanakan dengan menempelkan dahi, hidung, serta mulut ke tanah atau sajadah. Dengan syarat sesuai itu harus tetap seperti tikar atau sajadah tadi. Kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. Setelah sujud, kemudian bangkit dari sujud mengambil posisi duduk sambil membaca Allahu Akbar. Posisi kedua telapak tangan berada di atas kedua paha dekat. Yang kesembilan, duduk akhir. Gaya duduk tahiyatul akhir adalah dengan mengambil posisi duduk tawaruk, yakni gaya duduk dengan pangkal paha atas atau pantat yang kiri bertumpu langsung pada lantai dan telapak kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Duduk akhir yang dimaksud yaitu duduk di akhir sholat meskipun tidak didahului oleh duduk pertama seperti sholat yang 2 rakaat. Duduk akhir merupakan salah satu fardu sholat menurut kesepakatan ulama atau ijma'. Karena tanpa adanya duduk akhir tidak dapat dibayangkan adanya tasyahud dan salam. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Waktu membacanya ialah ketika duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir. Yang ke-12, salam. Setelah selesai berdoa pada tasyahud akhir, kemudian melakukan salam, yaitu menengok ke kanan sampai pipi terlihat dari belakang dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-13, tertib berurutan atau mengerjakan rukun-rukun tersebut. Dapat disimpulkan bahwa rukun-rukun sholat ada 13, yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk dengan tumaninah, iktidal dengan tumaninah, sujud dengan tumaninah, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, duduk akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, salam, dan yang terakhir tertib. Dari 13 rukun sholat tersebut harus dikerjakan secara berurutan. Dan apabila salah satu rukun sholat ada yang ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak sah sholatnya orang tersebut. Dan apabila orang tersebut lupa atau ragu ada salah satu rukun yang ditinggalkan, maka bisa diganti dengan sujud syahwi yang dilakukan di rakaat terakhir sebelum salam. Adapun fardu sholat, yang pertama takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca al-fatihah, rukuk, sujud, dan duduk terakhir pada tasyahud. Selanjutnya ada sunnah sholat. Sunnah sholat terbagi menjadi 2. Yang pertama sunnah abad. Abu Bakar Muhammad bin Syatak Dimyati dalam kitab I'natut Thalibin menjelaskan bahwa sunnah abad adalah sunnah yang dianjurkan kuat untuk diganti dengan sujud syahwi jika melewatkannya. Bahkan menurut Syekh Muhammad bin Syatak, sunnah itu dinamai abad karena sunnah tersebut menjadi bagian atau ba'du dari rukun sholat tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan kebanyakan orang meninggalkan sunnah abad di atas sehingga dianjurkan untuk mengerjakan sujud syahwi. Di antaranya karena lupa, ragu telah melakukan atau tidak salah satu rukun sholat tersebut. Berikut yang termasuk sunnah abad adalah yang pertama, tasyahud, duduk untuk tasyahud awal, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca kunut, membaca sholawat salam kepada Nabi pada doa kunut, dan terakhir membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada kunut. Yang kedua ada sunnah hayat. Sunnah hayat merupakan sunnah yang apabila tertinggal karena lupa atau sengaja ditinggalkan maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu melakukan sujud syahwi. Berikut ini yang termasuk sunnah hayat. Yang pertama, mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika berdiri setelah ruku. Yang kedua, meletakkan telapak tangan
kanan di atas pergelangan tangan kiri. Yang ketiga, membaca doa iftitah sehabis takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awudz ketika hendak membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca amin sesudah membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat permulaan, rakaat pertama dan rakaat kedua sehabis membaca Al-Fatihah. Yang ketujuh, mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, subuh bagi imam dan tidak untuk makmum. Yang kedelapan, membaca takbir ketika gerakan naik turun. Yang kesembilan, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Yang kesepuluh, membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika iktidal. Yang kesebelas, meletakkan telapak tangan di atas waktu duduk bertasyahud awal dan akhir dengan membentangkan telunjuk kanan dan menggenggamkan semua tangan kanan dan kiri. 12, duduk iftirash dalam semua duduk sholat. Yang ke-13, duduk tawaruk atau bersimpuh pada waktu duduk tasyahud. Yang ke-14, membaca salam yang kedua. Yang ke-15, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing membaca salam pertama dan kedua. Selanjutnya ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Dikatakan batal atau tidak sah apabila salah satu syarat dan rukunnya tidak dilaksanakan atau ditinggalkan dengan sengaja. Berbagai hal yang dapat menyebabkan batalnya sholat ialah: 1. Meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. 2. Berhadas ketika terkena najis. 4. Secara sengaja mengucapkan ucapan di luar bacaan sholat waktu sholat telah dilakukan. Yang kelima, terbukanya aurat. Yang keenam, mengubah niat. Yang ketujuh, tertawa sampai terdengar tawaannya oleh orang lain. Yang kedelapan, membelakangi kiblat. Yang kesembilan, mendahului imam. Yang kesepuluh, murtad atau keluar dari agama Islam. Terlalu banyaknya gerakan di luar gerakan sholat. Saya Eka Satna Pramudita NIM 933408120 akan menjelaskan materi berikut. Selanjutnya adalah keutamaan sholat dan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Secara umum, sholat dapat diartikan sebagai tiang agama dan memiliki banyak keutamaan. Berikut adalah beberapa keutamaan sholat, yaitu 1. Sholat merupakan amalan yang utama setelah amalan mengucap 2 kalimat syahadat. 2. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, maka akan mampu membantu Anda untuk menghapus dosa dari masa lalu. 3. Meninggikan derajat seorang hamba di hadapannya. 4. Allah akan menghindarkan kita dalam kategori golongan orang-orang yang kafir. 5. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya, maka para malaikat turut serta dan andil dalam menjaganya. Berikutnya adalah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. 1. Jika 1 kali meninggalkan sholat subuh, maka hukumannya adalah masuk neraka selama 30 tahun. 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Artinya, 1 kali tidak melaksanakan sholat subuh, maka kita akan mendekam 60.000 tahun di neraka. 2. Meninggalkan 1 kali sholat zuhur, sama dosanya dengan dosa membunuh 1000 umat muslim. 3. Dosa 1 kali meninggalkan sholat asar, sama dengan dosa meruntuhkan Ka'bah. 4. Dosa 1 kali meninggalkan sholat maghrib sama dengan dosa berzina dengan orang tuanya. 5. 1 kali meninggalkan sholat isya tidak akan diridhoi olehnya untuk tinggal di bumi dan akan didesak mencari bumi atau tempat hidup yang lain. Beberapa hikmah bagi muslim yang menjalankan sholat adalah: 1. Akan merasa tenang hati dan pikirannya. 2. Menjalankan sholat akan membuat badan menjadi lebih sehat. 3. Menjadi salah satu bekal amal ibadah yang menolong di akhirat kelak. 4. Allah akan membuka pintu rahmatnya kepada hamba yang taat melaksanakan sholat. 5. Menjadi sarana pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa saja persoalan sholat yang ada di masyarakat? Yang pertama yaitu, di zaman yang semakin berkembang ini, tuntutan jam kerja di masyarakat semakin tinggi terutama pada kota-kota besar. Kebanyakan dari mereka mengaku sulit untuk beribadah tepat waktu, sedangkan umat Islam harus mampu menggunakan waktu sebaik mungkin untuk kepentingan dunia dan akhirat secara seimbang. Kedua,
Pandemi yang sedang berlangsung saat ini membuat beberapa masjid terpaksa ditutup sementara, dan kalaupun dibuka akan menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker saat sholat, perenggangan saf barisan, dan lain-lain yang mengundang banyak perdebatan antar ulama meskipun sudah ada fatwa dari MUI. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurang lebihnya kami minta maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.